Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, masih semangat belajarnya? Tentu ya, masih semangat. Kita harus semangat. Itu modal utama kalian dalam aktivitas belajar. Bukan hanya kalian yang semangat, ibu guru juga harus semangat. Kalau ibunya semangat, anak-anak juga pasti ikut semangat. Kalau ibunya lemes, ibunya nggak semangat, anak-anaknya juga ngantuk. Gurunya aja nggak semangat, saya jadi nggak semangat juga. Ya, jadi kita ciptakan dulu diri kita menjadi semangat. Kita harus semangat dulu, itu modal utamanya. Kita harus semangat. Jadi kalian di sini untuk belajar, untuk menimba ilmu, modalnya harus semangat dulu. Kalau semangatnya nggak ada, maka aktivitas kalian akan terasa berat. Ya, nunggu jam pulang itu lama banget ya, nggak pulang-pulang karena nggak ada semangat. Tapi kalau penuh dengan semangat, waktu itu nggak terasa selesai. Wah, nggak terasa sudah pulang. Ya, nah sekarang Ibu mau mengenalkan kepada kalian tentang budaya positif. Ya, di sini sudah Ibu tuliskan di papan tulis budaya positif. Ada yang pernah dengar kata budaya positif? Anissa, sudah pernah dengar kata budaya positif? Belum? Baru dengar ini? Kalau kata budaya sudah pernah dengar? Kalau kata positif sudah pernah dengar? Kalau sudah pernah dua-duanya berarti pernah dong dengar kata budaya positif? Belum. Jadi budaya itu apa sih budaya itu? Apa Dika? Kebiasaan, betul. Apa lagi? Budaya itu apa? Budaya itu suatu kebiasaan ya yang dilakukan atau dilaksanakan secara apa? Secara apa Nazila? Secara baik dan secara terus-menerus, konsisten atau rutin. Ya, namanya budaya itu dilakukan secara rutin. Ya, nggak anget-angetan. Oke? Nah, kalau positif itu apa? Yang ada di benak kita kalau positif itu apa ya? Kalau positif itu tanda plus. Kalau negatif tanda minus. Nah, lawannya positif negatif. Lawannya baik buruk. Ya. Kalau kita punya sifat yang positif berarti kita punya sifat baik. Kalau punya sifat negatif berarti sifatnya buruk. Siapa nih yang punya sifat positif? Tunjuk tangan. Oke, semuanya punya sifat positif. Andre punya sifat positif, nah? Andre gak tunjuk tangan. Kenapa? Gak punya sifat positif kah? Gak punya. Punyanya sifat negatif. Loh, sifat positif itu sifat yang baik loh. Emang gak punya? Mau tunjuk tangan gak nih? Oke, tinggiin dong tunjuk tangannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah punya sifat positif. Ada yang mau punya sifat negatif? Nggak mau, ibu juga nggak mau punya sifat negatif. Ibu maunya punya sifat positif. Nah, untuk menumbuhkan atau memunculkan sifat-sifat positif, perlu adanya budaya positif. Ya, seperti yang sudah kita Ibu jelaskan tadi, budaya itu apa? Seperti yang dijelaskan oleh Andika tadi, kata Andika, budaya itu adalah kebiasaan, ya kan? Berarti kebiasaan baik, budaya positif itu, ya? Budaya positif adalah kebiasaan baik. Tadi kata Ibu kalau budaya itu nggak boleh anget-angetan melaksanakannya, harus semangat dan terus
menerus secara rutin kita lakukan, ya. Nggak boleh hanya sesekali aja, ya. Contohnya misalkan kita sudah sering ibu beri kalian kegiatan literasi, ya kan? Setiap hari apa kegiatan literasi kita? Setiap hari Selasa sebelum memulai pelajaran kita melakukan kegiatan literasi. Terus kalau hari Rabu kita melakukan kegiatan apa? Salat duha. Hari Senin kita melakukan kegiatan apa? Upacara bendera Kamis. Kegiatan kita apa? Murojaah bersama. Jumat makan bersama dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Hari Sabtu latihan upacara. Nah itu terus kita lakukan setiap minggu, ya. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif, ya. Oh, di kelas 4B itu sudah menjadi budaya literasinya. Oh, kalau kelas 4B itu budaya sholat duhanya sudah ada, karena mereka setiap hari Rabu melaksanakan sholat duha berjamaah dengan imam yang bergantian, ya. Itu kita lakukan secara terus menerus sampai sekarang, sampai nanti, ya kan? Nah itu merupakan budaya positif, ya. Nah untuk memunculkan budaya positif kita harus disiplinin dulu nih diri kita, ya. Kita harus punya disiplin diri, disiplin yang positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dari budaya positif. Itu unsur utamanya, disiplin positif. Jadi turunannya dari budaya positif, lalu turun ke disiplin positif, baru kita membuat langkahnya membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif kita. Ya, kalau dengar kata disiplin, apa nih yang ada di benak kalian? Dengar kata disiplin, Joy. Nah Joy, apa nih kalau ibu bilang disiplin, yang terbayang di benak Nak Joy itu apa kira-kira? Apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Nadika, apa yang terbayang kalau dengar kata disiplin? Boleh, Nak Anissa, apa? Patuh. Yang terbayang di benak Anissa kalau dengar kata disiplin itu patuh, harus patuh. Nah Anizar silakan. Peraturan. Nah kalau dengar kata disiplin pasti ada peraturannya nih. Apalagi ayo? Ada apalagi? Kalau dengar kata disiplin saya mikirnya langsung ke psikolog gitu. Apa nih? Peraturan, terus tadi patuh, terus apa? Kayaknya harus disiplin banget gitu. Berarti harus aturannya ketat banget gitu ya kan? Ya kan? Kesannya seperti itu nggak? Kesannya harus ketat banget. Namanya disiplin tuh harus ikut aturan yang berlaku. Harus disiplin banget, ketat banget. Mungkin itu yang ada di benak kalian, ya. Nah, di sini kita akan mengambil langkah membuat keyakinan kelas itu untuk membuat disiplin positif pada diri kalian sendiri, ya. Karena tujuan dari budaya positif itu adalah budaya positif itu sendiri mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, umum, ya, yang hadir atau ada muncul dari dalam diri kalian sendiri sehingga kalian nanti akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang hormat, pribadi yang menghargai, ya. Nah itu tujuan diterapkannya budaya positif. Untuk mencapai tujuan itu kita harus disiplin dulu, disiplin dirinya dulu, ya. Yang tadinya kita suka buang sampah sembarangan, oh
mulai sekarang saya nggak mau buang sampah sembarangan. Tapi itu harus muncul dari dalam diri kalian sendiri. Nggak boleh karena paksaan ibu guru, nggak boleh karena paksaan teman, nggak boleh karena paksaan saudara. Jadi itu harus muncul dari diri kalian sendiri, ya. Nah, untuk itu langkah yang akan kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Seperti yang ibu bilang tadi, tujuannya untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang menghargai, yang hormat menghormati. Maka keyakinan kelas itu kita buat itu apa nih yang saya yakini saya harus lakukan. Tadi contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Saya yakin nih saya nggak membuang sampah sembarangan lagi. Oh, kita jadikan itu suatu keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya kan? Misalkan Halis ibu tanya, apa nih kamu mau berubahnya? Saya mau kelas kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, Holis tidak mau sekolah ini, kelas kita ini teman-temannya termasuk Holis tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Holis sendiri harus yakin, ya. Nah, Holis sendiri harus yakin bahwa Holis bisa tidak membuang sampah sembarangan. Tujuannya apa? Menjaga kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan, ya. Nah, sekarang sebelum kita membuat keyakinan kelas, ibu mau kalian kan pasti punya nih ide-ide kalian masing-masing, ya. Apa yang akan kita buat menjadi suatu keyakinan kelas? Pertama, kalian harus paham dulu nih. Pernah dengar kan peraturan sekolah kita? Pernah ibu ajarkan sebelumnya juga tentang peraturan sekolah kita? Ada di materi IPAS, ya, tentang peraturan sekolah, dan kalian sudah ibu ajak untuk melihat peraturan sekolah yang ada di depan kantor, ya. Di situ kalian sudah melihat peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi sekarang kalian masih ingat ya peraturan dan tata tertib sekolah itu apa aja? Sekarang ibu mau kalian menuangkan ide kalian, apa aja tuh peraturan sekolah kita yang nantinya akan menjadi suatu keyakinan kelas kita, ya. Ibu mau kalian menyebutkan apa deh, terserah kalian peraturan sekolah kita. Ayo, siapa yang mau maju menuliskan salah satu peraturan kelas kita atau peraturan sekolah kita? Silakan tunjuk tangannya, anak pintar, anak berani. Silakan Nak Andrew, silakan ditulis. Iya, yang pertama, ibu bantu tulis boleh? Boleh, sepertinya kesulitan Nak Andrew. Iya. Oke, untuk spidolnya sebutkan saja. Silakan Andrew sebutkan. Membuang sampah silakan. Selanjutnya Noholis, silakan sebutkan saja di situ saja, nggak apa-apa. Ibu datang, nanti ibu yang tulisin. Harus sopan dengan guru. Harus sopan dengan guru. Oke, terima kasih Noholis. Ibu tulis kembali.
Oke, lanjut yang ketiga siapa ya? Anak pinter ibu, silakan Andika. Situ saja nggak apa-apa. Memakai atribut lengkap. Memakai atribut lengkap, atribut sekolah ya. Oke, kita tulis lagi. Memakai atribut lengkap. Oke. Yang keempat, siapa lagi yang mau memberi idenya? Silakan Abraham. Memakai sepatu berwarna hitam. Tidak boleh memakai sepatu berwarna-warni. Tidak boleh memakai sepatu berwarna-warni. Oke. Memakai sepatu warna-warni. Oke, yang kelima. Siapa nih kira-kira? Siapa? Azila, silakan. Memakai seragam yang rapi dan sesuai. Memakai seragam yang rapi dan sesuai. Oke. Selanjutnya, ayo, Nak Joy, silakan Nak Joy. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Oke, kita tulis ya. Menjaga kebersihan sekolah. Ya, apalagi tidak boleh apalagi kita. Silakan, Mbak Anissa. Menjaga kerukunan. Oke, menjaga kerukunan. Selanjutnya, ayo silakan. Apebi, silakan Apebi. Oke, Ibu ke situ ya. Memakai rok di bawah lutut. Oke, memakai rok di bawah lutut. Oke, berarti nggak boleh pakai rok pendek di kata Pebi. Ya, ya. Ada nggak yang pakai rok pendek sekarang? Nggak ada ya. Berarti yang belum berjilbab, yang belum berjilbab dan beragama Islam, kata Pebi pakai roknya di bawah lutut, jangan di atas lutut. Ya, oke kita tulis ya. Apalagi tidak boleh apa kita? Raja, ayo nak. Hafiz, silakan. Oh, Nak Hafiz mau ngasih ide nih, Nak Hafiz. Boleh. Tidak boleh membawa senjata api. Tidak boleh membawa senjata tajam. Oke, Nak Hafiz. Terima kasih.
tidak boleh membawa senjata tajam. Wah, tulisan ibu acak-acakan nih, nggak apa-apa ya. Yang satu lagi deh, 10 nih ibu minta siapa ya? Anita, Mbak Anita. Datang tepat waktu. Datang di tepat waktu. Ya, datang tepat waktu atau tidak terlambat ke sekolah? Tidak boleh terlambat sekolah. Datang tepat waktu gitu. Datang tepat waktu. Oke, ibu ambil 10 saja contohnya ya. Nanti kalian ibu kasih kesempatan untuk menuliskan di kertas post-it ini nanti masing-masing ide kalian. Ya, apa aturan yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita? Oke, di sini sudah ada 10 kalimat yang kalian berikan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, harus sopan dengan guru. Yang ketiga, memakai atribut lengkap. Yang keempat, tidak boleh memakai sepatu warna-warni. Yang kelima, memakai seragam yang rapi dan sesuai. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah. 7, menjaga kerukunan. 8, memakai rok di bawah lutut. 9, tidak boleh membawa senjata tajam. Dan 10, datang tepat waktu. Nah, ini adalah aturan-aturan yang sudah kalian berikan ya. Untuk membuat keyakinan kelas, maka kita buat kalimatnya menjadi sebuah kalimat positif. Di sini ada yang masih menggunakan kalimat negatif. Ya, contohnya ada kata tidak boleh. Tidak boleh, yang dilarang nggak ada ya? Di sini ada kata tidak boleh dan tidak boleh. Berarti ada berapa ini? Ada 2 kalimat negatif, ya. Yang nomor 4 dan nomor 9. Nomor 4, tidak boleh memakai sepatu warna-warni. Itu kalimat negatif. Berarti kalimat positifnya adalah memakai sepatu warna hitam. Ya, memakai sepatu warna hitam. Lalu yang nomor 9, tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh membawa senjata tajam. Kalimat positifnya berarti kata tidak bolehnya itu tidak ada. Membawa senjata tajam, begitu? Berarti boleh dong? Nggak boleh. Berarti kalau kita membawa senjata tajam, kira-kira kelas kita nyaman nggak? Nyaman nggak? Aman nggak? Nggak aman karena temennya ada yang bawa senjata tajam, jadi nggak aman. Takut dia menggunakan senjata tajam itu untuk melukai kita, ya kan? Berarti nggak aman, nggak nyaman kelas kita. Berarti tujuannya tidak membawa senjata tajam itu adalah tujuannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Berarti kalimat positifnya adalah menjaga kenyamanan dan keamanan kelas. Maka menjaga kenyamanan atau kenyamanan ya. Ini kalimat negatif. Kalau kita buat kalimat positifnya menjaga kenyamanan. Karena kalau ada yang bawa senjata tajam, kita nggak nyaman, bener nggak? Lalu ada kata tidak boleh memakai sepatu warna-warni, berarti positifnya memakai sepatu berwarna
positif semua belum? Kira-kira sudah menjadi kalimat positif semua belum? Ya, sudah menjadi kalimat positif semua. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan kalimat positif, ya. Yang kedua, harus sopan kepada dengan guru, atau kita hilangkan kata harusnya menjadi sopan dengan guru, ya. Lalu yang ketiga, memakai atribut lengkap. Lalu yang keempat, memakai sepatu berwarna hitam. Dan yang kelima, memakai seragam yang rapi dan sesuai. Kalau hari Senin kita pakai merah putih, Senin dan Selasa, ya. Kita pakai baju batik kalau Rabu dan Kamis. Jumat kita pakai kaos olahraga. Sabtu kita memakai baju pramuka. Harus sesuai dengan harinya, harus rapih juga. Oh ya, yang nomor 3 tadi memakai atribut lengkap, terutama di hari Senin. Terutama di hari Senin kita harus pakai atribut lengkap karena kita melaksanakan kegiatan rutin kita, upacara bendera, ya, di hari Senin. Jadi harus lengkap, pakai topi, pakai dasi, tali pinggang, sepatu warna hitam, pakai kaos kaki putih, ya. Nah, lalu yang keenam, menjaga kebersihan sekolah. Itu sudah kalimat positif, ya. Ya, menjaga kerukunan, ya, menjaga kerukunan. Lalu memakai rok di bawah lutut. Nah, nggak apa-apa kita tampung semua ide-idenya, nanti kita buat, kita ambil mana yang akan kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas, ya. Selanjutnya, tidak boleh membawa senjata tajam. Itu kalimat negatif, sudah kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi menjaga kenyamanan. Lalu datang tepat waktu, berarti kita tidak boleh terlambat. Kalimat negatifnya tidak boleh terlambat, kalimat positifnya datang tepat waktu. Nah, sekarang ini kan Ibu ambil hanya beberapa contoh dari kalian. Kalian sudah bisa membedakan, ya, kalimat positif dan kalimat negatif. Ibu mau kalian membuat sebuah kalimat untuk keyakinan kelas kita. Gunakan kalimat positif, jangan kalimat negatif. Tidak ada kata tidak boleh, dilarang, itu tidak ada. Jadi kalimat positif untuk budaya positif itu sifatnya mengajak, ya, memotivasi diri kita untuk melakukan keyakinan kelas. Oke, Ibu akan menempelkan karton. Nanti di sini Ibu akan menempelkan karton di papan tulis, dan Ibu akan membagikan kepada kalian masing-masing kertas post-it, ya. Kertas post-it, kalian tulis di kertas itu seperti ini, ya. Ibu harap berbeda-beda, ya. Ada 28 siswa, Ibu harap berbeda-beda idenya atau gagasannya yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Setelah ditulis nanti kita akan membaca semua keyakinan kelas yang sudah kalian buat, lalu mana yang kita sepakati, yang kita yakini bisa kita terapkan. Oke? Oke, sekarang Ibu tempel kartonnya dulu, ya.
Baik, karton sudah Ibu tempel. Sekarang Ibu akan bagikan kertas warna-warni, penuh warna. Ya, warnanya ceria, cerah. Seperti anak-anak Ibu yang ceria-ceria. Silakan disiapkan alat tulisnya. Ini akan Ibu bagikan. Boleh lebih dari satu ya. Satu anak boleh lebih dari satu boleh. Misalkan Andrew punya ide 2, saya punya 2 Bu. Keyakinan kelasnya yang harus kita laksanakan. Nggak apa-apa ya, tuliskan saja. Silakan. Nanti nulisnya kita sama-sama ya. Sekarang Ibu bagikan dulu kertasnya. Kita menulisnya nanti sama-sama. Boleh ke sana. Ada perekatnya nanti di sini buat nempel ke karton ya. Jadi jangan terbalik, tulisnya di sini. Lemnya di belakang, bagian yang nempelnya di belakang seperti ini ya. Seperti ini ya. Nanti kan nempel ke karton seperti ini. Oke, nanti mulai menulis, nanti kita bareng-bareng nulisnya. Boleh sana dulu, sana dulu. Bareng-bareng nulisnya. Jadi dengan kalimat positif ya, tadi sudah kita bahas bagaimana kalimat positif, kalimat negatif itu seperti apa. Kalau kalimat negatif menggunakan apa katanya? Tidak boleh, terus dilarang, itu merupakan kalimat negatif. Sementara untuk membuat keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif yang sifatnya mengajak atau memotivasi diri kita sendiri ya. Kalau ada yang kurang boleh, Bu saya mau banyak Bu, nggak apa-apa. Bu kurangnya Bu kertasnya saya mau nambah banyak Bu, ide saya, nggak apa-apa. Oke, sekarang boleh silakan kalian mulai menulis. Silakan menulis aturan apa saja yang kalian yakini bisa kalian terapkan, kalian laksanakan di kelas secara rutin atau konsisten. Silakan. Tidak perlu diberi nama, tidak perlu diberi nama, nggak apa-apa. Langsung tulis saja ya, yang sudah terlanjur nggak apa-apa dikasih nama, yang belum dikasih nama tidak perlu diberi nama. Ya tulis saja keyakinan kelasnya atau aturan yang kalian yakin pasti bisa kalian terapkan untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Misalkan yang tadinya malas sekolah. Mulai sekarang saya yakin saya bisa rajin sekolah. Yang tadinya suka bolos, saya yakin saya nggak mau bolos lagi, saya rajin sekolah. Kalau minjem barang temen yang nggak izin, saya yakin kalau saya nanti bisa berubah. Kalau minjem barang punya teman saya minta izin dulu ya. Ayo silakan dituangkan dalam tulisan kalian, boleh lebih dari satu boleh. Silakan. Boleh lebih dari satu boleh. Jika dirasa sudah cukup, gagasan atau ide kalian sudah kalian tuangkan di kertas post-it kalian,
boleh ditempel ke karton rapi ya, yang rapi ya. Yang kuning, yang hijau di atas, yang kuning di bawah. Ini sepertinya punya dua warna, kuning dan hijau ya. Silakan. Ada yang banyak idenya, nggak apa-apa, tuangkan saja. Tulis saja di kertas kalian. Ada yang masih bingung? Itu seperti yang kalian baca di papan tulis yang tadi disebutkan oleh teman-teman itu. Ibu beri masukan ya. Contohnya, tidak boleh membuli teman. Nah, tapi itu masih kalimat negatif. Meminta izin meminta izin ketika mau keluar kelas. Boleh. Ada yang punya ide seperti itu? Punya ide keyakinan kelas seperti itu ada? Yang nulis? Bagaimana menulis sudah? Boleh ditempel. Yang kuning di bawah ya, mulai dari tengah sini ya. Oke. Silakan. Ya, oke. Oke. Yang sudah selesai boleh menempel. Silakan, yang sudah selesai boleh menempel. Siapa lagi yang mau menempel? Maju. Nah, sini berarti menempel ya. Oke, siapa lagi? Ini ada Kak, ini. Bergantian ya, sabar ya, bergantian ya. Bergantian. Dah, bergantian. Oke, yang sudah boleh tinggal duduk. Ya, silakan. Mana Pebi sepertinya nggak sampai nih, Ibu bantu ya. Sini ya. Oke. Ayo silakan Mbak Putri. Oke. Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan. Yang kuning baru satu nih. Mana tim kuning? Masih mikir ya? Yang tim hijau sudah ada 10. Oke. Silakan. Bantu ya. Ibu bantu ya. Oke. Selanjutnya ayo. Oke. Bentar, Ibu rapikan ya. Oke. Selanjutnya masih banyak nih yang masih pegang kertas post-itnya. Ayo silakan Nazila. Ditempel. Ya, oke. Masih ada
Ayo, nanti ya, nanti. Mana lagi? Sudah semua? Siapa yang belum? Oh, belum. Sudah semua? Oke, sudah semua? Baik, Ibu mau baca dulu ya. Harus sopan dengan guru, memakai atribut lengkap, memakai seragam yang rapi, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu. Ini sudah kalimat positif semua. Memakai atribut lengkap, ini sama. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerukunan, oke. Santun kepada guru, meminta izin saat mau buang air kecil atau air besar, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, harus sopan dengan guru dan teman, patuh kepada guru, memakai sepatu berwarna hitam, meminta izin untuk keluar kelas, memakai seragam yang rapi. Ini sama. Ini kecil-kecil banget tulisannya. Saling menyayangi, tidak boleh makan di kelas. Ini merupakan kalimat negatif ya. Tidak boleh makan di kelas, ya. Jadi berarti kita harus ubah menjadi kalimat positif. Kalau ada yang makan di kelas, berarti kelas kita nggak nyaman, ya. Belajar kita jadi nggak fokus. Ada kita lagi nulis, ada temennya makan opak, krak-kruk di samping kita. Mengganggu nggak? Nah, berarti mengganggu kenyamanan. Berarti keyakinan kelasnya menjaga kenyamanan. Sama seperti tadi tidak membawa senjata tajam. Dia masuk kategori menjaga kenyamanan. Oke. Ini banyak yang sama, tidak dibacakan ya. Minta izin, apa ini? Memakai atribut lengkap. Oke. Tidak boleh ngomong jorok di dalam kelas. Tidak boleh memakai rok di sekolah. Ini punya siapa? Oh, belum tahu ya. Untuk membuat keyakinan kelas itu belum tahu kalimatnya. Yang pertama, tidak boleh mengomong jorok. Katanya mungkin maksudnya Nurul ini tidak boleh berkata buruk, ya, berkata buruk, berkata yang tidak pantas maksudnya ya. Nah, jadi kita menggunakan kata yang sopan, berarti menjaga kesopanan, menjaga santun, ya, berbicara dengan santun, ya. Kalimat negatifnya tadi tidak berbicara jorok cuma di dalam kelas. Berarti bahasa positifnya kalimat positifnya berbahasa atau berkata santun, ya. Terus tidak boleh memakai rok di sekolah. Kenapa tidak boleh pakai rok? Ibu pakai rok nih, gimana nih? Mungkin maksudnya nggak boleh pakai rok pendek mungkin ya. Oh, maksud Nurul itu tidak boleh memakai rok pendek. Bagi yang belum berhijab ya, bagi yang belum memakai jilbab, tidak boleh memakai rok pendek kata Nurul. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada yang pakai rok pendek ya. Walaupun ada yang belum berhijab tapi sudah pakai rok panjang, ya. Oke. Ini tim kuning. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Ya, memberi salam saat masuk kelas. Ini sudah kalimat positif ya. Ini sama. Ini mengikuti upacara sama. Menjaga kerukunan, memakai sepatu kaki ya, ini sudah sama. Memakai kaos kaki sesuai jadwal, ya benar ya. Kalau Senin sampai Kamis kita menggunakan kaos kaki warna putih. Kalau Jumat dan Sabtu memakai hitam. Lalu kita piket sesuai jadwal. Nah, itu yang kalian sebutkan itu
diri kalian sendiri bahwa kalian yakin bisa melakukan itu. Ya, apa yang kalian tuliskan di sini, kalian harus yakin bisa melakukannya, bisa menerapkannya secara konsisten. Nggak boleh anget-angetan. Sekarang rajin, besok enggak. Sekarang diterapkan, besoknya enggak. Sekarang buang sampah di tempatnya, besoknya buang sampah dalam kolong. Berarti keyakinan kelas yang kalian buat tidak kalian terapkan atau tidak kalian laksanakan. Berarti tujuan dari budaya positif belum tercapai. Halo. Tujuan dari budaya positif tadi Ibu jelaskan apa? Untuk membentuk pribadi kita yang bertanggung jawab, hormat, menghargai. Nah itu untuk ke diri sendiri dulu, bukan untuk ke orang lain. Kalian hormati sendiri diri kalian sendiri, kalian hormati dengan apa? Dengan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya kan? Berarti kalian sudah patuh dengan diri kalian sendiri. Karena keyakinan kelas itu kalian yang membuat. Lain hal kalau keyakinan kelas itu ibu yang membuat, kalian gak patuh. Ya, ini kalian harus bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Harus patuh dengan diri sendiri, harus menghormati diri sendiri. Ya, karena tujuan dari penerapan budaya positif itu kalian menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi intinya kalian harus tanggung jawab nih sama yang udah kalian tulis. Jangan sekedar tulisan, jangan sekedar mengeluarkan ide keyakinan kalian. Kenapa disebut keyakinan? Karena itu kalian yakin bisa kalian terapkan. Ya. Kalau keyakinan kelas itu sudah kalian terapkan muncul dari diri kalian sendiri, maka kalian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Apa tujuan keyakinan kelas kita buat? Apa ya? Untuk membentuk kita semua. Ya, terutama diri kita, diri kalian. Di sini ibu tidak membuat keyakinan kelas, tidak. Tapi kalian yang membuat sendiri. Di sini ibu hanya sebagai fasilitator. Ibu memfasilitasi kalian untuk membuat keyakinan kelas yang akan kalian terapkan nanti ke depannya sampai kalian ke jenjang berikutnya pun itu kalian terapkan dalam diri kalian. Bukan hanya dalam kelas 4, terus kalian naik kelas 5 kalian gak terapkan lagi. Bukan seperti itu tujuannya. Ya, dari keyakinan kelas, lalu kalian yakini kalian bisa melaksanakannya, bisa menerapkannya, maka kalian akan terbentuk menjadi pribadi yang berbudaya positif, yang akan kalian bawa sampai kalian dewasa nanti, sampai ke jenjang kehidupan kalian nanti. Bukan hanya lagi jenjang pendidikan, tapi ke kehidupan kalian nanti itu akan tertanam karena kalian sudah terbiasa, ya, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut yang disebut dengan budaya positif, ya. Jadi di sini sudah tertulis semua budaya positifnya, keyakinan kelasnya. Kira-kira semua sudah sepakat belum nih? Isinya ini sama dengan yang di papan tulis, sama. Yang poin pertama, buang sampah pada tempatnya. Setuju, sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Yang kedua, harus sopan dengan guru. Sepakat atau tidak? Yang ketiga, memakai atribut lengkap. Sepakat? Yang keempat, tidak boleh memakai sepatu warna-warni. Sepakat? Sepakat. Memakai seragam yang rapi. Sepakat? Menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Sepakat? Menjaga kerukunan. Sepakat? Memakai
rok di bawah lutut atau memakai pakaian sopan, sepakat? Tidak membawa senjata tajam, berarti kita menjaga kenyamanan kelas, sepakat? Datang tepat waktu, sepakat? Nah, ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Setelah kalian menuangkan semua keyakinan kalian, lalu kita menyepakati bersama keyakinan tersebut, dan kita akan melaksanakan keyakinan tersebut dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan, ya, tanpa tekanan dari siapapun, tanpa ancaman dari siapapun. Ibu nggak bisa ngacem-ngacem kalian, kalau nggak pakai baju lengkap besok nggak boleh masuk kelas. Nah, ibu nggak melakukan seperti itu. Berarti itu bukan muncul dari kesadaran diri kalian. Kalian melakukan itu karena kalian takut dihukum. Sementara tujuan dari penerapan keyakinan kelas adalah kalian melaksanakannya sesuai dengan kesadaran diri kalian sendiri, tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa tekanan. Bisa dipahami? Bisa kita terapkan keyakinan kelas kita? Apa yang sudah kita sepakati, kita terapkan bersama? Bisa. Kita sudah menempelnya di situ, maka karton kesepakatan kelas akan ibu beri judul menjadi keyakinan kelas dan akan kita tempel di kelas kita. Ya, jadi kalian harus mengingatkan diri sendiri. Oh iya, menjaga kebersihan sudah menjadi keyakinan kelas kami. Bahkan saya yang memberi ide keyakinan kelas itu. Saya gak mau lagi buang sampah di bawah kolong. Saya harus buang sampah di tempat sampah. Ya, itu sudah menunjukkan kalian pribadi yang bertanggung jawab. Tolak ukurnya adalah perubahan kalian. Ya, nanti perubahan kalian yang akan menjadi tolak ukur keyakinan kelas kita itu berhasil atau tidak kalian terapkan. Baik. Sekarang kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita sudah utuh dan akan kita tempel, akan kita perindah lagi, ya. Ibu berharap tidak hanya sekedar menjadi keyakinan kelas yang hanya disepakati. Ibu berharap kita melaksanakan keyakinan tersebut dengan penuh kesadaran diri dan lahir dari dalam diri kalian sendiri, motivasi dari diri kalian sendiri, tanpa tekanan dari manapun, tanpa ancaman dari manapun, ya. Kalian lakukan itu dengan penuh kesadaran, tanpa rasa takut akan hukuman, ya. Baik. Tentang budaya positif sudah ibu sampaikan. Tentang budaya positif, dan kita sudah membuat keyakinan kelas. Budaya positif sudah kita turunkan menjadi disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan disiplin positif. Untuk membuat disiplin positif kita harus melakukan atau membuat keyakinan kelas, sudah kita lakukan juga. Ya, keyakinan kelas kita sudah kita sepakati juga. Kita tinggal melaksanakan atau menerapkannya. Ibu harap kita semua bisa menerapkannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada anak-anak pintar, anak-anak semangat. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kita membuat keyakinan kelas. Ibu berharap keyakinan kelas kita terapkan mulai hari ini. Oke, sepakat? Sepakat. Baik, Ibu tutup saja kegiatan kita ini. Kegiatan membuat keyakinan kelas kita sudah selesai. Ibu mohon maaf bila selama kegiatan ini dari awal sampai hari ini ada kata-kata ibu yang salah atau sikap ibu yang kurang benar. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.